Halo sahabat Bara, welcome to Next Level Podcast bersama Bara Coaching. Seperti biasa, saya Indah Purwanto. Di sini ada Coach Han yang mana kita akan ngobrolin sharing-sharing seputar bisnis dan gimana sih cara leadership yang profesional itu seperti apa. Betul nggak, Coach? Yes. Halo Kak Indah, apa kabar? Baik. Next Level. Salam Next Level. Sahabat Bara juga salam Next Level. Salam Next Level. Semoga selalu next level dengan podcast kita ini. Siap, berarti udah siap kan, Coach? Siap banget. Oke, Coach. Hari ini sharing dong pengalamannya. Hari ini tuh kayak Coach mau bahas apa tentang leadership? Ya, sure. Hari ini saya pengen mengangkat satu tema yang minggu-minggu ini banyak saya bicarakan dengan klien. Ya, mungkin kalau sahabat Bara paham, klien saya adalah para business leaders ya biasanya ya. Tapi yang bukan di bidang bisnis pun tentu saja bisa dapat manfaat dari apa yang kita omongin ini. Iya, udah 20 tahun ya ternyata. Ya, jadi saya setiap minggu itu kerjaannya ketemu dengan para pemimpin bisnis, baik owner, CEO, tapi sampai level manager biasanya. Oke. Dan kita bicara tentang pengembangan karir mereka, pengembangan diri mereka. Kenapa kok pengembangan karir dari seorang manajer dan pengembangan diri itu penting? Karena dari situlah bisnisnya bisa mendapatkan buah. Kalau leadernya bagus, tentu saja produk harus bagus juga ya, marketing harus bagus juga. Tapi kalau kualitas leadernya bagus, akan mendapatkan manfaat yang maksimal. Nah, kualitas ini poin pertama yang paling penting menurut Coach Han, apa nih? Kalau yang paling penting semua masalah. Aduh. Ada banyak rencananya. Banyak. Nah, karena keterbatasan waktu nih Kak ya. Minggu ini saya sharing deh apa yang lagi dibahas hot minggu ini, karena memang banyak klien yang sedang ada di situ. Topik yang saya paling banyak bicarakan dengan klien minggu ini adalah tentang kepemimpinan yang mengerti tahu diri. Kepemimpinan yang tahu diri. Kenapa begitu? Karena banyak pemimpin tuh nggak tahu diri. Nggak tahu diri dalam arti apa. Jadi begini, pemimpin itu harus bisa dipimpin. Oke. Nah, kalimat ini sahabat Bara tolong renungkan dulu. Yang namanya pemimpin itu harus bisa dipimpin. Pemimpin yang baik, good leader, itu sebelum jadi good leader, dia harus menjadi great follower. Oke. Nah, jadi pemimpin yang baik itu pengikut atau follower yang hebat. Karena kepemimpinan itu pada dasarnya bukan tentang ego, bukan tentang saya maunya begini, bukan saya biasanya begini, bukan saya senangnya begini. Tapi bagaimana kebaikan tim, bagaimana kemenangan tim itu tercapai dengan kepemimpinan saya. Berarti pemimpin setinggi apapun termasuk CEO, termasuk owner, itu adalah bagian dari sebuah sistem. Gitu loh. Bagian dari sebuah sistem, anggaplah sebuah kereta api, kan lokomotif. Memang lokomotif paling depan. Tapi lokomotif ini kan membawa gerbong dan dia adalah bagian dari sebuah sistem. Disepakati tujuannya kemana, lokomotifnya mesti menuju ke situ dong. Ya, nggak bisa dong, kan saya pemimpin, terserah saya dong mau belokin kemana. Nah, benar, biasanya kayak gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya bisnis itu jadi rumit. Oke. Ada pepatah nih Kak Indah, mungkin pernah dengar. Gimana tuh? Bisnis itu sederhana. Oke. Manusianya yang rumit. Oke. Manusianya yang bikin rumit gitu kan. Bisnis itu simple. Kalau kita tanya pakar apapun deh, pakar sales misalnya. Kita datang seminar sales, training sales dari 4, 5, 6 pakar. Isinya kurang lebih itu. Marketing juga, ya isinya kurang lebih itu. Meskipun mungkin ada beberapa angle yang berbeda dari berbagai sudut begitu. Tapi isinya kurang lebih sama. Apalagi HRD. Kurang lebih ilmunya itu, tidak akan melenceng jauh lah, gitu ya. Ya jadi teknis dari bisnis itu sederhana banget, mau salesnya, marketingnya, operationsnya, mau finance, pengelolaan keuangannya, everything is basically simple. Ya ada ruang inovasi sedikit-sedikit, tapi nggak banyak. Yang bikin rumit itu manusianya. Nah yang seringkali disalahkan itu kan, anak buah kita, SDM kita rendah, yang bikin rumit anak buah kita. Ini saya bilang sama mereka, yang bikin rumit kalian ini para pimpinannya. Karena pimpinannya nggak mau dipimpin. Oke, berarti ini dalam artian pemimpin itu dipimpin oleh sistem ya, Coach ya? Dipimpin oleh sistem. Nah kalau memang ada STO atau struktur organisasi, berarti di atasnya kan ada pimpinan lain yang dipimpin oleh pimpinan yang di atas. Ya berbeda pendapat boleh nggak Coach? Kan kalau saya nggak setuju masa mesti ngikut? Ya sampaikan pendapatmu. Tapi setelah diambil keputusan ya dukunglah pimpinanmu. Tapi dia salah ya sampaikan sebelum diambil keputusan dong.
Oke. Nah, ini artinya ada ruang untuk debat, ada ruang untuk diskusi, ada ruang untuk kebebasan juga. Tapi begitu sudah dijalankan, pemimpin harus bisa dipimpin. Oke. Nah, gitu ya. Jadi begitu pemimpin itu bisa dipimpin, organisasi sejahtera. Organisasi akan mencapai tujuannya dengan tanpa drama atau less drama. Kalau tanpa sama sekali kayaknya enggak lah ya. Sedikit-sedikit ada lah gitu. Karena namanya manusia, kumpul dengan manusia kan pasti ada bentrokan, ada segala macam. Tapi enggak sampai itu taking over purpose dari sebuah perusahaan. Oke. Ya, Oke. Nah, aku ada pertanyaan nih, Coach. silakan. Nah, kan tadi kalau pemimpin yang baik itu harus jadi great follower dulu. Betul, Nah, betul. biasanya kan ada orang yang jadi pemimpin itu lewat karir gitu ya. Jadi lewat bawah gitu. Nah, tapi ada juga entrepreneur yang sukses, tapi dia startnya udah pimpinan nih. Jadi nggak pernah kerja sama orang, langsung mulai bisnis. Nah, itu gimana? Itu sering jadi masalah. Terus terang banyak klien saya seperti itu sering jadi masalah. Oke. Karena apa ya? Karena mereka kan nggak biasa dalam struktur, biasa mengkritik, biasa memberikan masukan tepatnya, biasa merancang, tapi tidak pernah berada dalam sebuah tim yang membangun bersama-sama. Nah, tapi semuanya tergantung kepada si entrepreneur ini sendiri. Oke. Kan banyak entrepreneur juga ya memang belum pernah kerja di tempat lain gitu loh. Ada memang pengusaha yang tadinya pernah kerja lalu buka usaha sendiri. Tapi I think cukup banyak juga pengusaha yang memang nggak pernah punya background profesional. Akibatnya memang idenya cemerlang tapi profesionalismenya rendah. Betul. Nah, untungnya yang jadi klien saya itu sadar bahwa coach saya ini nggak pernah kerja secara profesional. Maka saya ya mau-maunya saya. Dan kata kuncinya sadar dan mau memperbaiki diri, karena itu semua bisa dipelajari kan. Tapi luar biasa loh, beliau-beliau ini yang saya coach ini, para CEO, ada yang tua, ada yang muda begitu. Kalau memang sudah mau mawas diri, luar biasa perkembangannya. Jadi satu testimoni yang saya dapat ya, dari satu klien kemarin. Saya nggak bisa sebut namanya karena memang saya biasa menyembunyikan atau membuatnya konfidensial nama klien-klien saya. Tapi intinya dia menyatakan, masalah yang saya udah hadapi selama 2-3 tahun, di mana saya harus pokoknya marah-marah terus lah, pokoknya apa aja salah, pokoknya apa aja. Begitu coaching selama kurang lebih 4-5 bulan ini, kok hilang semua ya? Kok tiba-tiba anak buah saya jalan dengan baik ya? Kenapa ya coach ya? Gitu ya. Saya bilang ya memang ada beberapa faktor. Misalnya faktor teknisnya apa? Kita mulai tegakkan SOP, kita mulai tegakkan aturan perusahaan, kita mulai ada meeting yang jelas, PDCA-nya jalan, plan do check action-nya jalan, atau plan do check adjust-nya jalan. Tapi faktor besarnya tahu nggak apa Pak? Saya tanya. Apa ya coach? Faktor besarnya adalah Anda mau berubah. Loh, maksudnya berubah gimana? Tadinya mau-maunya sendiri. Tadi mentang-mentang bos mau-maunya sendiri. Sekarang Anda mengikuti aturan. Sederhananya masuk kantor tepat waktu. Pulang sesuai dengan memang jadwal ya. Kalau memang Anda mesti pulang lebih awal karena ada alasannya. Bukan pas lagi mood masuk. Itu contoh sederhana aja dan banyak yang lain. Misalnya deadline. Karena beliau kebetulan pegang operations, kakak beradik ya. Ya, kakaknya pegang operations, adiknya pegang sales. Di operations ada deadline-nya, Anda ikutin prosesnya. Tadinya kan sesempatnya saya. Gitu kan? Lalu ada adiknya di sales, ada target kunjungan, target proposal, segala macam lah kita gali itu. Dan berusaha semampu mungkin mengikuti meskipun beliau adalah direktur penjualannya. Nah, dengan adanya para pimpinan ini mau dipimpin, gitu kan, menjadikan anak buahnya juga malu untuk memberontak. Pimpinannya aja mau dipimpin, gitu kan. Nah, jadi ini akhirnya menjadikan perusahaan ini kok masalah yang sudah 2-3 tahun itu berputar di situ terus dalam tempo singkat, relatif singkat ya, 4-5 bulan selesai karena itu. Nah, jadi sayang banget sahabat Bara, kalau kita tidak mengambil atau tidak menurunkan ego kita dan membiarkan ego kita yang membimbing karir kita, membimbing bisnis kita. Nah, beratnya terlalu banyak. Oke. Gitu. Ya. Saya jadi ingat ini satu tambahan Kak. Kemarin atau lusa lah saya nonton dari Profesor Renat Kasali. Ya, beliau menyatakan atau dalam postnya itu saya tertarik sekali, beliau bilang begini. Banyak orang tidak bisa meregulasi diri. Gimana tuh? Maksudnya bagaimana? Saya cermati Profesor Renat Kasali ngomong apa kan? Beliau bicara contohnya waktu liburan kemarin. Di bis misalnya begitu ya, banyak orang tua yang membiarkan anaknya bertindak seenaknya. Atas nama kan anak kecil. Oh, dinormalisasi. Dinormalisasi. Banyak orang yang segala macam ya, hiburan lalu seenaknya sendiri.
pada waktu dia tidak bisa meregulasi diri, berarti kan dia menormalisasi kesalahan. Dan Oke. akhirnya ketika gara-gara dia misalnya anaknya ribut, tidak bisa tenang, lalu ada penumpang lain yang marah, Heeh. ya jadi apa? Ah, rese amat sih, anak kecil kok dimarahin. Loh, tunggu dulu. Itu tidak akan terjadi kalau Anda tidak menormalisasi sesuatu yang salah. Nah, sulit nggak? Sulit. Ya tentu saja membuat anak kecil mampu mengerti tata aturan sulit, tapi kan bisa diusahakan. Nah, Iya. begitu diusahakan, Anda kan terhindar dari minimal komplain atau kritik orang lain. Iya. Nah, dalam pekerjaan juga sama. Ketika seorang pemimpin yang tidak bisa dipimpin, artinya kan tidak bisa meregulasi diri. Iya. Pasti akan muncul komplain dalam bentuk apapun. Nah, orang pertama kali dikomplain, biasanya nih Kak, jarang banget yang legowo, jarang banget. Termasuk saya dan Kak Indah, kalau dikomplain meskipun kita yang salah, itu defensif ya. Meskipun kita yang salah tuh biasanya nomor satu kita minimal tersinggung dulu lah. Iya. Kadang ngomong, kadang enggak, tapi dalam hati nggak enak dulu. Iya. Nah, ini kan membuat emosi negatif kita. Nah, kalau lalu kita bisa mengembalikan, oh iya deh, memang aku yang salah gitu kan. Kita tersinggung sebentar, tapi setelah itu kita sadar. Iya kalau sadar. Kalau enggak, kan akhirnya menjadi atasan gua rese nih. Ininya kebanyakan ngomong sih. Kayak gini diurusin. Nah, akhirnya orang yang salah, kita yang salah, kita yang menyalahkan orang lain, dan kita nggak produktif, karir kita nggak maju, bisnis juga nggak maju. Nah, ini bisa diteruskan sampai panjang. Jadi intinya sayang banget lah kalau seorang pemimpin itu tidak belajar untuk memimpin diri, mau dipimpin, termasuk meregulasi diri tadi. Nah, gimana sih caranya kayak memantaskan diri gitu loh? Wah, katanya bagus banget nih. Memantaskan diri. Memantaskan diri gitu. Nomor satu ya kita mesti tahu tujuan akhirnya apa. Oke. Ya, misalnya kita kerja itu untuk apa? Kalau kerja hanya sekedar, mohon maaf bahasa saya, numpang hidup, ya nggak usah pantas-pantas juga kan udah dapat gaji. Iya. Ya kan, nggak usah yang hebat-hebat kan juga udah jalan. Tapi kalau kita punya impian, misalnya saat ini kita masuk di level tertentu, mungkin karena belum punya pengalaman, mungkin karena apapun keterbatasan, masuk di level entry level. Iya. Ya biasa gajinya nggak terlalu tinggi, atau tanggung jawabnya nggak terlalu tinggi. Iya. Tapi kan udah bisa cukup hidup sebetulnya kalau hanya tujuannya cukup hidup. Nah, cuman kalau orang ini punya keinginan untuk maju kan, dia mau ke sini kan misalnya. Minimal sebelum ke sini ada sasaran tengahnya. Iya. Kan mesti memantaskan diri supaya dia bisa naik ke level tengah atau bahkan naik ke level atas. Iya. Jadi kunci pertama orang yang mampu memantaskan diri untuk naik adalah memang ingin naik. Ingin sukses, ingin lebih. Ingin lebih itu di akarnya lagi berpikir bukan untuk dirinya sendiri. Misalnya begini, kalau saya orang hidup tidak terlalu mewah Kak. Jadi kalau bagi saya uang sekian puluh ribu rupiah per hari sudah cukup. Yang untuk makan, saya nggak merokok, jadi paling untuk makan, minum, bensin lah kali ya, pulsa lah kali itu aja. Ya, jadi bagi saya kebutuhan saya nggak banyak. Tapi ketika saya mikir, loh istri saya kan butuh banyak, anak saya kan butuh banyak, karyawan saya kan butuh juga kemajuan. Dan lain-lain, bahkan mungkin orang yang kita nggak kenal, kalau mungkin ada orang yang suka bersosial, meskipun ini nggak wajib, berarti kan meskipun kita butuhnya sedikit, tapi orang lain yang di belakang kita ini butuhnya banyak. Nah, jadi orang yang memikirkan tidak cuma dirinya sendiri akan punya impian lebih besar dan akhirnya lebih gampang untuk memantaskan diri mencapai hal-hal yang besar tadi. Oke, berarti harus ada sense of responsibility yang lebih dari dirinya sendiri gitu ya. Betul. Oke. Nah, berarti kayak gini tuh triggernya biasanya dari klien-klien Coach Han. Biasanya trigger mereka untuk berubah itu apa sih yang mereka alami gitu? Beda-beda. Gimana tuh? Tapi biasa saya sangat open and honest communication. Saya akan bilang beberapa pertanyaan yang saya sering ajukan dan mungkin sahabat Bara bisa ajukan kepada diri sendiri juga ya. Satu, udah berapa lama kamu kerja? Gitu kan, ada yang baru 3 bulan, ada yang baru udah 3 tahun, ada yang udah 30 tahun. Nah, pertanyaan saya, dengan tempo tersebut, masuk akal nggak kemajuan yang kamu dapatkan dengan waktu yang sudah kamu spend itu? Oh, I see. Saya tahu rezeki di tangan Tuhan. Saya tahu. Saya mengimani itu. Saya tahu bahwa ya banyak sedikitnya sudah ditentukan. Gitu ya. Saya tahu. Tapi kan
kita mesti berupaya juga dong. Heeh. Nah, upaya kita sudah dan upaya itu kan nggak akan ya kalau kita secara spiritual ya, kalau kita berusaha kan Tuhan tidak akan diam gitu loh. Iya. Nah, jadi upaya kita seberapa pun itu kan harusnya cukup untuk membawa kita misalnya dalam setahun naik berapa tingkat, dalam 3 tahun naik berapa tingkat, apalagi kalau sudah 15, 20, 30 tahun, harusnya kan naik berapa tingkat. Nah, ketika saya tanya itu banyak orang yang duduk dan akhirnya bilang, "Coach, kayaknya saya belum kemana-mana." Gitu ya, atau nggak terlalu banyak perubahannya. Waduh. Ya, saya tanya lagi dong, ya jangan salahkan diri nggak apa-apa. Ya. Itu yang udah lewat ya lewat, tapi pertanyaannya 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, Bapak atau Ibu mau ada di mana? Gitu ya. Yang sudah berkeluarga saya sering kali tanya, sudah tanya belum istri atau suami misalnya? Biasanya klien saya banyak kan laki-laki sih. Ya. Istri maunya apa? Jangan-jangan dia mau sesuatu tapi nggak berani nanya karena Anda belum ada di kapasitas itu, takut melukai perasaan Anda. Iya. Bukan berarti dia nerima loh, iya. Dia menahan diri mungkin gitu. Iya. Meskipun sabar, tapi kan ada baiknya Anda tanya, anak-anak mau apa? Klien saya sering minta untuk diskusi dengan anak-anaknya, terutama yang sudah bisa diajak diskusi, misalnya usia SMP atau usia di atas itu. Kalian bangga punya bapak yang seperti apa? Punya ayah yang seperti apa? Karena saya tanya kepada anak saya, kamu bangga punya ayah yang seperti apa? Itu kan PR buat saya. Iya. Karena saya merasa cukup, tiba-tiba dia merasa, aku pengen dong ayahku yang kayak gini. Loh, ternyata masih ada yang perlu saya capek. Nah, dari situlah biasanya menjadi trigger untuk, oke, meskipun kita udah tua, meskipun udah senior, udah merasa bisa, udah merasa nyaman, ternyata masih ada titik di luar zona nyaman yang perlu kita approach lagi. Oke, nice. Insight-nya keren banget sih ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, nah ini gimana nih menurut sahabat Bara? Ada pendapat lain atau trigger-nya apa nih yang bikin sahabat Bara itu pengen improve lagi nih dirinya gitu ya? Cerita ya di komen ya, mungkin bisa jadi di pertanyaan boleh, komen boleh, tapi yang positif komennya supaya kita saling membangun. Nah, siapa tahu bisa kita bahas di podcast berikutnya ya. Betul. Paling penting kan kita tumbuh bersama ya, next level bersama ya kan. Iya, betul sekali. Terus habis itu jangan lupa like dan subscribe channel. Penting. Biar soalnya kita bakal ngobrolin banyak seputar bisnis ya Coach ya. Leadership, management itu bakal banyak dibahas di podcast-podcast selanjutnya gitu. Saya Indah Purwanto. Wah, udah habis waktunya. Iya. Baik, kalau gitu kita akhir ya. Iya. Saya Han Budiono. Salam next level.